Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Anjani dengan NIM 2130401121. Nah, kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas materi yaitu ekonomi moneter. Itu ada 2 poin. Yang pertama yaitu ruang lingkup ekonomi moneter serta ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi moneter. Nah, ekonomi moneter merupakan ilmu yang mempelajari semua hal itu terkait dengan uang dan pengaruh pada efektivitas ekonomi dan keuangan. Ruang lingkup ekonomi moneter itu meliputi keberadaan uang dan fungsinya, lembaga yang menerbitkan dan mengatur peredarannya, serta kebijakan moneter yang berfungsi untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan ekonomi. Yang kedua, yaitu fungsi ekonomi moneter. Fungsi uang pada dasarnya itu bertujuan untuk memperlancar aktivitas dalam pertukaran barang yang akan diperdagangkan. Oleh karena itu, uang yang beredar di masyarakat secara umum itu mempunyai fungsi yang sangat penting sehingga menunjang aktivitas masyarakat seperti alat tukar, satuan hitung sebagai instrumen penyimpan, dan yang terakhir yaitu instrumen pembayaran di masa yang akan datang. Sistem standar moneter adalah alat suatu mata uang yang digunakan untuk dasar pada uang yang beredar dalam penunjangan kegiatan ekonomi dalam suatu bangsa. Nah, jadi sistem ekonomi standar moneter itu ada 2. Yang pertama itu ada standar logam, yang mana itu terdapat 2 perbedaan. Yang pertama yaitu standar tunggal, standar pincang, dan standar kembar. Standar kertas itu penganut sistem dengan standar kertas ini telah mencakup hampir seluruh negara, tidak terkecuali di Indonesia. Pada dasarnya, standar kertas itu pengedarannya uang tidak lagi berdasarkan kepada penggunaan logam yang mulia, akan tetapi yang berlaku dalam diterima untuk alat pembayaran adalah mata uang terbuat dari kertas yang sah dikeluarkan atau diciptakan bank sentral atau pemerintah dijamin perundang-undangan yang berlaku. Mungkin untuk pembahas selanjutnya yaitu akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya diserahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Tujuan kebijakan moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan membuat harga yang stabil. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mendorong ekonomi negara untuk dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam melakukan produksi barang dan jasa. Kebijakan moneter selain mendukung kebijakan ekonomi, di dalam perspektif Islam, secara spesifik tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di dalam ekonomi tanpa ada ketimbangan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, tentang implikasi pembangunan ekonomi dari kebijakan moneter. Efek perkembangan atau efek kebijakan moneter dapat dibagi menjadi 2 kategori yang bermanfaat. Yang pertama, pengaruh perkembangan ekonomi yang timbul dari dan sebagai akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, menghentikan pertumbuhan ekonomi yang terpantau. Selanjutnya, tentang macam-macam kebijakan moneter, yaitu yang pertama, kebijakan ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Saya Sophia Lestari akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang B. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam Al-Quran, kata-kata ekonomi sepadan dengan kata al-iqtisad, yang artinya secara bahasa berasal dari akar kata al-kasbu yang bermakna berkeadilan, sederhana, dekat, kuat, dan jalan yang lurus.
Ia juga dapat diartikan sebagai aturan kehidupan manusia tentang penghambatan konsumsi, sedangkan ekonomi Islam atau al-iqtisad al-islami merupakan sebuah pengetahuan sistem ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, yang diilhami oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik